Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI digugat terkait obat sirup yang tercemar etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG. Gugatan ini dilayangkan Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) pada 11 November 2022. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, Dr. David Tobing, yang menyebut gugatan ini diajukan karena beberapa tindakan BPOM dianggap pembohongan publik. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, Dr. David Tobing. Selamat pagi, Bang David. Selamat Salam pagi. sehat. Selamat pagi, Mas Reza. Siap. Bang David, disampaikan bahwa gugatan BPOM dianggap pembohongan publik. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi nih, Bang David, soal ini, pembohongan publik ini seperti apa yang dimaksud? Ya, jadi ketika isu tentang gagal ginjal ini terlihat BPOM tidak melaksanakan dengan cepat pemeriksaan terhadap obat-obat sirup. Nah, yang pertama diumumkan ada 5, kemudian dianulir menjadi 3 yang mengandung EG, DEG. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi diumumkan 7 obat aman, tetapi dianulir karena yang 2 diantaranya tidak aman. Ya. Dan yang waktu itu kami mensomasi BPOM karena BPOM mengeluarkan 133 daftar obat yang dinyatakan tidak menggunakan EG-DEG berdasarkan data registrasi. Kami langsung mensomasi BPOM menyatakan bahwa itu pembohongan publik. Kalau mau mengumumkan harus yang sudah diuji laboratorium. Karena sebelumnya ada 5 yang dibilang berbahaya dikoreksi jadi 3. Ada 7 yang dibilang aman jadi koreksi jadi 5 yang aman. Jadi kami katakan bahwa nggak bisa seperti itu melakukan pengumuman. Oke. Jadi berubah-ubah ya jumlahnya ya? Ya, berubah-ubah. Dan ternyata ketika diumumkan kembali 69 obat yang berbahaya dari 3 produsen, dari 69 obat itu ada 14 yang nggak masuk di daftar 133 dan 65 obat yang sebelumnya dinyatakan aman. Serta pengumuman yang 133 dan 65 yang totalnya 198 dicabut oleh BPOM. Dinyatakan tidak berlaku lagi yang dibilang sehat, yang dibilang aman tersebut. Jadi itulah yang dimaksud pembohongan publik ya? Ya, dari awal ya sebelum digugat udah kami bilang ini pembohongan publik karena nggak bisa dijamin. Sebelumnya mereka udah bilang 5, tau-taunya jadi 3 yang berbahaya kan gitu loh. Ya. Oke. Nah, BPOM sendiri mengakui kan memang tidak melakukan pengawasan terhadap pencemar atau zat kontaminan ya yang ada di dalam produk obat ini. Kepala BPOM Penny Lukito sebelumnya mengatakan bahwa mengacu pada standar global pengawasan terhadap produk obat memang tidak mesti mengecek satu persatu produk. Nah, bagaimana tanggapan Bang David terkait dengan pernyataan dari BPOM ini? Ya, disinilah yang saya rasa pengawasan BPOM ini tidak maksimal. Karena ketika produsen mau membuat obat, memproduksi, mereka hanya melaporkan ke BPOM dengan mengandalkan sudah memiliki sertifikat cara pembuatan obat yang baik. Jadi hanya dilaporkan kandungannya ini, tambahan kandungannya ini dan sebagainya. Nah, BPOM tidak periksa. Nah, tetapi dengan adanya kasus ini, kan harusnya BPOM periksa. Mereka malah meminta si produsen menguji sendiri. Dan akhirnya selanjutnya dilaporkan ke BPOM. Kalau misalnya yang diperiksa itu aman, mungkin dilaporkan ke BPOM oleh si produsen. Kalau yang diperiksa tidak aman, apa dilaporkan? Kan konyol ya, sebagai pengawas kok bukannya meriksa yang diawasi, malah disuruh yang diawasi itu periksa sendiri gitu loh. Ya. Oke. Jadi sebenarnya ada tidak itu aturan yang mengatakan bahwa sebenarnya BPOM itu harus memeriksa satu persatu obat, atau memang BPOM ini dinilai terlalu cuek gitu sehingga kelepasan dalam mengawasi kandungan atau bahan obat sirup itu, Bang? SOP-nya itu berdasarkan peraturan presiden, peraturan pemerintah tentang BPOM, itu memang dia mempunyai tugas pengawasan pre-market dan post-market. Bahkan ketika post-market, ya dia juga bisa melakukan uji
atas inisiasi untuk investigasi. Hmm. Malah ada yang namanya laboratorium uji khusus. Nah, jadi itu buat apa kalau bukan buat menguji hal-hal yang memang dirasakan berbahaya atau dicurigai gitu. Oke. Jadi terlalu mudah bilang nggak punya kewajiban, terlalu mudah mengatakan kami sudah menjalankan tugas. Ya buktinya semua obat yang dilarang itu udah punya izin edar loh. Itu ada yang izin edarnya udah 5 tahun dan sebagainya tuh. Iya, iya. Oke, lalu saat ini bagaimana perkembangan dengan gugatan yang sedang dilayangkan ke Majelis Hakim oleh KKI? Jadi gugatan itu namanya perbuatan melawan hukum oleh penguasa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung 2019. Diajukannya ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena BPOM di Jakarta. Ya. Nah, nanti tanggal 24 kalau saya nggak salah ya sudah ada panggilan untuk pemeriksaan pendahuluan. Artinya gugatan kami ini berdasarkan prosedur di Petun harus diperiksa terlebih dahulu kalau ada yang dilengkapi atau disempurnakan. Jadi itu udah terdaftar dan udah terproses, dan nantinya tanggal 24 ke 26 itu dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Oke. Nah, selama ini apakah pihak BPOM juga sudah duduk bersama dengan KKI atau ada tindakan lain dari BPOM? Ini seperti apa, Bang David? Ya, yang pasti begini, duduk bersama nggak ada ya, karena Nggak saya ada ya? posisinya sudah posisi dalam hal mengkoreksi, ya kan, supaya juga jangan timbul praduga atau macam-macam prasangka gitu ya. Kami itu memang murni sebagai lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ya memperjuangkan konsumen. Jadi karena ini sudah masuk ke pengadilan ya biar aja di pengadilan diproses. Ya, ya. Oke, nah lalu kalau kita bicara soal poin petitum ya atau permintaan dari komunitas konsumen Indonesia pada Majelis Hakim, apakah ada permintaan khusus begitu untuk BPOM? Permintaan khususnya ya kami konsisten dari awal agar semua obat sirop yang sudah dikeluarkan izin edar itu diperiksa melalui laboratorium. Karena apa? Sebelumnya nggak pernah diperiksa ketika itu diproduksi. Nah, ketika sudah banyak korban jiwa, ya itu harusnya diperiksa. Karena sampai saat ini, ya dengan dicabutnya 198 daftar obat yang sebelumnya dikeluarkan, di mana 14 diantaranya ada yang udah ditarik dari peredaran, itu obat yang dinyatakan aman belum ada loh. Yang berdasarkan uji laboratorium. Yang ada obat yang berbahaya, 69 tambah 4 jadi 73. Ya, 73. Dan ini udah dari seminggu yang lalu belum ada update lagi mana obat yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya berdasarkan uji laboratorium. Jadi kami meminta itu diuji seluruhnya. Tahun 2021 di laporan tahunan BPOM ada 9.600-an, 9.000-an daftar pendaftaran izin edar, apakah itu obat baru atau daftar ulang. Itu untuk seluruh obat. Taruhlah untuk obat sirop, saya yakin ada ribuan, lebih 1.000 gitu loh. Iya. Nah, jadi harus dicek semua karena ini udah menyangkut keselamatan nyawa. Oke. Nah, kalau BPOM sendiri kan terus mengatakan bahwa sudah menerapkan pengawasan terhadap pencemar dalam bahan baku, baik pengawasan pre-market dan juga post-market, sesuai ketentuan internasional. Nah, ketentuan internasional yang dimaksud adalah bahwa saat registrasi produk obat, perusahaan farmasi tidak boleh menggunakan bahan EG dan juga diethylene glycol ya, atau DEG sebagai bahan baku obat. Nah, ini bagaimana ke depannya, Bang David, agar memang BPOM tuh lebih aktif lagi dalam memeriksa obat yang masuk, tidak hanya berpaku pada ketentuan internasional tadi? Ya, ini juga harus kita cek ketentuan internasional mana yang mengatakan itu. Ya, jangan juga dikatakan, ya maaf saya bukannya nggak percaya ya, tapi buktinya kan kemarin 198 udah dibilang aman, tidak menggunakan EG-DEG, tahu-tahu ada 14 yang menggunakan dan ditarik dari peredaran. Jadi kita coba kita adu dokumen hukum ketentuan internasional mana. Tetapi kalau dari kewenangan tugasnya si BPOM yang diberikan oleh perundangan, dia memang harus melakukan penelitian, pengujian dalam rangka pengawasan. Pengawasannya itu pre-market maupun post-market. Nah,
Ya. Kan kita harus berkaca dari kasus ini. Kalau ketentuan internasionalnya taruhlah benar ada, ternyata hasilnya seperti ini, ya harusnya dirubah dong dengan inisiatif supaya jangan kejadian lagi. Tapi saya kurang yakin ketentuan internasional itu jadi meniadakan pengujian gitu loh. Iya. Artinya ada yang perlu diluruskan di sini ya, Bang David ya? Perlu diluruskan dan diakui aja memang ada kelalaian. Karena kan gini loh, sudah memberikan izin edar, kemudian nggak pernah diperiksa selama 5 tahun, 7 tahun sudah memperoleh izin edar, tahu-taunya dicabut. Dicabutnya bukan karena hasil pemeriksaan sendiri atau pemeriksaan berkala atau pemeriksaan insidentil, tapi karena ada kasus. Dan itu juga karena terpaksa, tanda kutip gitu loh. Mungkin kalau nggak dipaksa dia nggak mau periksa. Oke. Nah, kalau soal survei kepada konsumen itu sendiri untuk saat ini dalam pemakaian obat sirup, apa yang dikeluhkan oleh konsumen saat ini, Bang David? Apakah konsumen sebagian sudah beralih dari obat sirup ke misalnya puyer begitu, atau seperti apa, Bang? Terus terang kami belum melakukan survei ya. Tetapi khusus untuk anak-anak, itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, negara berkewajiban memberikan perlindungan anak di bidang kesehatan, termasuk penyediaan obat. Jadi makanya kami mengharapkan segera diuji yang obat-obat sirup itu. Kalau memang sudah dinyatakan aman berdasarkan pengujian laboratorium, nah itu bisa memenuhi kewajiban negara tadi gitu loh. Atau sementara ini di stop semua, ya, tapi ada alternatif, dikampanyekanlah obat non sirup misalnya kan. Karena kalau kita berkaca di regulasi atau kebijakan dari Dinas Kesehatan DKI itu dilarang loh masih semua obat sirup. Dinas Kesehatan DKI masih melarang. Oke. Nah, yang jelas konsumen berhak mendapatkan perlindungan ya, Bang David. Tapi ya, karena haknya konsumen itu ya ada namanya hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Oke. Iya. Nah, tapi kalau dari KKI sendiri apa ini masukan dari KKI untuk untuk pemerintah tentunya agar hal ini tidak terulang kembali begitu, Bang David? Ya, tentunya kan di pemerintah ini ada kementerian, lembaga, dan masing-masing mempunyai tugas dan wewenangnya. Dan untuk itu diperlukan memang koordinasi. Tetapi ketika kasus ini merebak, terjadi terutama dari BPOM kok malah menyalahkan Kementerian Kesehatan, menyalahkan Kementerian Perdagangan gitu loh. Oke. Dan juga Kementerian Kesehatan waktu itu menurut saya terlalu ngurusin obat, padahal itu bukan urusan dia. Urusan Kementerian Kesehatan bagaimana menjamin kasus gagal ginjal itu tidak lagi meledak atau bertambah korbannya, dan menjamin pembiayaan dari korban-korban atau apakah yang sudah meninggal atau yang masih di perawatan itu. Yang jelas memang butuh perbaikan menyeluruh ya, dan juga memperkuat pengawasan baik di pre-market dan post-market tadi ya, Bang David. Iya, karena gini, kalau dilihat struktur BPOM itu sangat lengkap, tapi dengan kasus ini berarti kelengkapan itu ya membuktikan nggak ada gunanya kalau nggak dikerjakan atau nggak ada yang kerja di dalamnya gitu. Oke, baik. Kita akan kawal terus ini kasus ini, Bang David. Ya, terima kasih Mas Reza. Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing sudah bergabung bersama kami di MG Radio. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas. Salam sehat, terima kasih.